Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Untuk mengetahui informasi terkini pasca ditetapkannya Kabasarnas sebagai tersangka, kita akan membahasnya bersama juru bicara penindakan dan kelembagaan KPK, Ali Fikri. Selamat sore Pak Ali. Selamat sore Mbak Fitri. Baik Pak Ali, bagaimana sebetulnya proses hukum selanjutnya terhadap tersangka Kabasarnas, Marsikal Madya Henry Alfiandi dan Korsmin Kabasarnas, Letkol Adem Afri Budi? Iya, tentu karena ini kan perkara ini berbeda dengan yang lain ya. Ini ada dua wilayah hukum peradilan, yaitu peradilan umum dan peradilan militer. Oleh karena itu, tentu karena dua tersangka dugaan penerima suap ini adalah militer aktif, maka kami kemarin sepakat dengan pihak POM Mabes TNI penanganan perkara ini lebih lanjut nanti akan dibentuk tim gabungan antara tim penyidik KPK dengan POM Mabes TNI untuk dua orang tersangka penerima. Sedangkan untuk para tersangka pemberi itu karena dia atau mereka berasal dari sipil, maka tentu itu akan diselesaikan oleh KPK dalam waktu 2 bulan. Kami pastikan dalam 2 bulan sudah naik pada proses penuntutan. Oleh karena itu tentu ke depan kami masih terus melengkapi alat bukti yang sebelumnya telah kami miliki pada proses kegiatan tangkap tangan dan tadi malam sudah diumumkan konstruksi perkaranya. Itu baru pintu masuknya begitu ya. Jadi sebagai bukti permulaan untuk bisa naik pada proses penyidikan Mbak Fitri. Sehingga ke depan kami masih punya waktu kesempatan untuk terus mengembangkan lebih lanjut perkara dimaksud. Oke, Pak Ali, terutama untuk Kabasarnas dan juga tadi ada militer aktif seperti Letkol Adem Afri Budi, ini artinya untuk tim gabungan akan seperti apa pembagian perannya? Ya nanti bersama-sama jadi sinergi dan kolaborasi antara KPK dengan POM Mabes TNI. Itu dilakukan nanti bersama-sama ya, kalau dalam bahasa hukumnya koneksitas begitu ya. Bahkan juga nanti kami akan koordinasi lebih lanjut dengan Jaksa Agung Muda Pidana Militer di Kejaksaan Agung, karena saat ini di Kejaksaan Agung juga sudah ada Jampitmil. Oleh karena itu ini bagian dari proses penegakan hukum yang memang jarang dilakukan dan jarang terjadi ya beberapa tahun terakhir ini, sehingga ke depan yang pasti bahwa kami telah sepakat KPK kemudian Mabes TNI dan juga kemarin sebelumnya juga sudah ada koordinasi dengan Jampitmil untuk menyelesaikan dan menuntaskan begitu ya perkara ini secara optimal tentunya. Siapapun nanti yang bisa bertanggung jawab secara hukum bisa dipertanggungjawabkan secara hukum selain dua orang ini, pasti kemudian kami juga tingkatkan pada proses-proses lebih lanjut. Baik, Pak Ali, Kabasarnas sendiri kan tidak ada dalam daftar orang yang ditangkap tangan oleh KPK. Nah, apa kemudian dasar dari penyidik dalam menetapkan status tersangka terhadap Kabasarnas Henry Alfiandi ini? Baik Mbak Fitri, kami pastikan ketika KPK menetapkan para pihak sebagai tersangka, basisnya adalah kecukupan alat bukti. Kemarin dilakukan gelar perkara yang biasanya memang dilakukan di internal KPK. Oleh karena diduga melibatkan militer aktif, dari awal prosesnya pun kami telah bekerjasama dengan POM Mabes TNI dan bahkan gelar perkara juga diikuti oleh POM Mabes TNI, sehingga harapannya juga sudah memiliki kesamaan terkait dengan konstruksi awal perkara ini ke depan. Kami pastikan kemarin juga dari POM Mabes TNI berpendapat memang alat buktinya sudah sangat cukup untuk menetapkan para pihak ini sebagai tersangka, sehingga kemudian KPK umumkan pada malam hari termasuk konstruksi perkara itu secara utuh, jelas, dan lengkap. Oke, nah konstruksi perkaranya sendiri seperti apa Pak Ali? Sebenarnya kalau dari sisi modus ini klasik saya kira ya, karena ada committing fee 10% dari setiap tender proyek lelang, sehingga para kontraktor atau vendor yang diduga ingin mendapatkan paket pekerjaan di lingkungan Basarnas kemudian menyetorkan uangnya 10%. Misalnya dalam konteks perkara ini yang terakhir kemudian kami lakukan penangkapan, itu kan uangnya juga 999,7 juta rupiah, artinya itu 10% dari nilai pagi proyek untuk pengadaan peralatan deteksi korban runtuhan.
yang artinya kami juga memiliki data dan fakta lain bahwa proyek-proyek dari tahun 2021 sampai 2023 diduga juga memiliki modus yang sama, yaitu sekitar 10%. Oleh karena itu kami memiliki data dari 3 tahun itu 88,3 miliar rupiah dari sekian proyek-proyek di lingkungan Basarnas tahun 2021 sampai 2023. Tentu ini masih bukti permulaan yang kami miliki ya ke depan dalam waktu 4 bulan untuk penerimanya, penerima suap, pasti kemudian kami dalami bersama antara tim penyidik KPK dengan tim dari penyidik POM Mabes TNI, begitu Mbak Fitri. Baik, Pak Ali, untuk dari pihak swasta sendiri sudah ada 2 orang yang telah ditahan. Bagaimana dengan tersangka MG? Apakah juga sudah ditahan? Betul, 1 orang belum dilakukan penahanan. Semalam juga kami ingatkan yang bersangkutan agar kooperatif, hadir mengikuti proses penegakan hukum yang sedang KPK lakukan. Harapannya yang bersangkutan hadir secara sukarela. Tetapi jikapun kemudian yang bersangkutan tidak hadir, pasti kami memiliki strategi khusus bagaimana kemudian bisa menyelesaikan tersangka ini dalam waktu secepatnya, dan pasti besok perkembangannya juga kami akan sampaikan lebih lanjut. Oke, untuk 2 tersangka yang merupakan militer aktif sendiri, statusnya seperti apa? Apakah kemudian sudah ditahan atau bagaimana? Kemarin sudah disampaikan juga, tentu diserahkan ke pihak penyidik dari POM Mabes TNI ya untuk tindak lanjutnya ke depan, dan segera kami akan membentuk timnya dengan melakukan koordinasi antar pimpinan. Tentu dimulai dari situ dulu untuk kemudian membentuk tim ke bawah secara teknis untuk menyelesaikan perkara ini. Nanti setiap perkembangannya Mbak Fitri pasti juga kami akan sampaikan, karena ini kan baru 1 hari. Tentu saat ini tim penyidik KPK sendiri masih terus melengkapi proses administrasi perkaranya lebih dahulu ya, untuk ke depan kami melakukan langkah-langkah secara teknis untuk melengkapi berkas perkara tersebut sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh undang-undang ataupun hukum acara yang berlaku saat ini. Oke, kita tunggu bagaimana perkembangan pengusutan dari kasus ini. Terima kasih Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK, Bapak Ali Fikri, telah berbincang bersama kami sore hari ini. Cara mudah mendapatkan informasi dengan 1 sentuhan jari. Download Metro TV Extend.